Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu ya. Ya, mereka dan dia takutkan dari kamu. Seperti apakah diri kamu sebenarnya sehingga mereka merasa takut? Kita akan coba bahas. Tapi ingat, buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Inilah yang mereka dan dia takutkan dari kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada Nine of Pentacles, ada Princess of Cups, yang mereka dan dia takutkan dari kamu. Aku melihat bahwasanya ya, kamu itu adalah seseorang yang sulit untuk dijahatin gitu ya, atau orang sulit masuk ke dalam diri kamu di sini. Tapi dalam hal negatif ya. Kenapa? Aku katakan seperti itu. Karena di sini kamu itu adalah orang yang bisa dikatakan sudah sukses. Jadi di saat kamu sukses, itu hidup kamu belum tentu aman. Karena akan banyak hal-hal yang kamu temui nantinya. Seperti orang yang iri, orang yang tidak suka kamu, orang yang ingin menghancurkan karir, kerjaan kamu gitu ya. Termasuk mungkin keluarga kamu. Tapi itu tidak bisa terjadi. Karena apa? Karena aku melihat di sini ada Princess of Cups. Kamu adalah seseorang yang bisa dikatakan orang yang baik. Ya, kebaikan-kebaikan kamu inilah yang kayak melindungi kamu dari segala hal-hal negatif. Ya, sehingga akhirnya mereka yang tahu itu udah nggak berani lagi untuk melakukan apapun. Karena di sini ada gambaran ya, kamu itu selalu bertahan dalam semua apapun kondisinya. Kamu selalu bertahan. Orang-orang itu mungkin ya mereka takut. Kenapa? Karena jika mereka untuk melakukan satu hal kepada kamu, itu berbalik kepada mereka. Itu bentuk protek yang kamu dapatkan karena kebaikan-kebaikan kamu. Sehingga mereka orang-orang tersebut takut. Dan mereka akhirnya menyadari, oh ternyata perbuatan jahat aku, perbuatan aku untuk menghancurkan kamu ya, itu kayak nggak bisa, kayak mantul gitu ya, mantul ke dia sendiri. Justru itu berefek kepada kehidupan dia sendiri gitu loh ya. Jadi selalulah ya berbuat baik, selalulah jadi orang baik ya, sehingga nanti kamu benar-benar selalu mendapatkan yang terbaik juga. Hal-hal baik juga akan selalu menyertai kamu. Oke, ini kamu. Karena terkadang kan kita juga suka lupa. Kalau kita sudah sukses, kalau kita sudah berhasil ya, kita beranggapan hidup aku udah aman, udah nyaman. Ternyata ya banyak energi-energi negatif yang mengintai. Saat kita lupa diri, di situ nantinya ya kita akan terjebak. Ya, tetapi dengan positifnya kamu, dan kamu adalah orang yang benar-benar selalu melakukan hal-hal yang baik, di situ kamu dijaga, termasuk harta kamu yang dijaga, kehidupan kamu dijaga, diri kamu dijaga, keluarga kamu dijaga, gitu loh. Oke, di situ membuat orang-orang juga merasa takut untuk menyakiti kamu lagi, nggak ada yang berani, gitu loh. Ya, apalagi di sini kamu itu juga termasuk orang yang penuh kasih sayang. Kamu orang yang selalu menawarkan cinta-cinta atau memberikan cinta kepada semua orang di sekeliling kamu gitu loh. Ya, sehingga membuat orang-orang nyaman. Yang tadinya punya sifat iri atau yang tadinya punya rasa dendam gitu ya,
nggak jadi. Karena ini tadi, karena kekuatan dari sebuah perbuatan baik itu efeknya luar biasa. Orang bisa akan seketika berubah karena sudah menerima kebaikan-kebaikan dari kamu. Ya, sehingga orang-orang yang tadinya ingin melukai kamu ya jadi takut gitu loh. Karena kamu itu orang yang seperti punya kekebalan dalam diri kamu begitu ya. Oke? Dan aku lihat di sini ada Two of Cup. Two of Cup adalah sebuah pertemuan ya sebenarnya di sini ya. Nah, jika kamu yang benar-benar kayak ngerasa kamu punya hubungan dengan seseorang, ya, ini kamu udah bertemu nih dengan seseorang yang mungkin satu circle dengan kamu, dengan rasa sayang, dengan cinta yang kamu berikan kepada dia, ya, dia jadi takut kehilangan kamu, dan dia takut untuk menyakiti kamu, ya, itu. Seseorang tersebut kalau sudah masuk ke dalam kehidupan kamu dan kamu selalu memanjakan dia, ya, memberikan kebahagiaan kepada dia, menjaga dia akan takut untuk lepas dari kamu. Itu yang mereka takutkan, karena seolah-olah kayak kayaknya nggak mungkin lagi deh aku ketemu dengan orang seperti kamu, sehingga dia akan menjaga benar hubungan ini. Ya, ini yang aku rasakan. Ini ada kartu The Fool. The Fool juga menggambarkan bahwasanya suatu fase baru itu akan segera kamu lewati. Karena aku merasa bahwasanya kamu ini pernah dulu ya, namanya kehidupan ya, kita punya kehidupan di masa lalu, kehidupan masa sekarang, dan kehidupan masa depan. Jadi kalau kita baca ini tentang kehidupan masa lalu kamu, ini cukup berat kamu jalani. Ya, yang tadinya awalnya kamu merasa kamu mampu, ternyata kamu stuck, pernah. Tapi kamu tetap terus berjuang mempertahankan kehidupan kamu saat ini, dan akhirnya ya di sini kamu diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk melewati semua jalan-jalan yang berliku ya dengan mulusnya. Oke? Ternyata fase baru ini membuat kamu akhirnya bangkit, bertemu dengan seseorang, menjadi orang yang betul-betul dihargai, dan menjadi orang yang benar-benar disegani ya, dan ditakuti gitu loh. Ya. Ini aku baca. Di sini aku juga merasakan bahwasanya kamu ini akan sadar saat aku memulai fase baru, aku tahu akan banyak tantangannya lagi gitu loh. Ini juga tidak mudah. Tapi kamu siap untuk menjalankannya dengan baik. Ya, dengan penuh dengan energi positif ya. Di situ akhirnya kamu bisa melewatinya. Banyak hal-hal yang tidak terduga yang akhirnya kamu temui. Ya, yang tadinya orang-orang yang iri sama kamu, yang benci sama kamu, sekarang berbalik menyukai kamu. Yang tadinya banyak orang-orang yang benar-benar tidak mengenal kamu, jadi bisa mengenal kamu. Kamu jadi terkenal, kamu jadi seperti public figure di sini. Apalagi dengan profil kamu yang di masa lalu itu kayak seperti ya tidak ada suatu kebahagiaan yang kamu temui, tidak ada sebuah kesuksesan yang kamu jalankan gitu ya. Tapi sekarang berbalik, semua kamu dapatkan apapun itu. Oke. The Law of Fortune. Sebuah perubahan selalu terjadi dan kamu selalu membuat perubahan-perubahan dalam hidup kamu. Itu hebatnya kamu. Sehingga membuat orang juga takut untuk bersaing dengan kamu. Ya. Kenapa? Karena kamu selalu bisa menciptakan satu keajaiban, bisa menciptakan satu keberuntungan, mungkin dalam hal finansial ataupun dalam hal percintaan. Ya. Kalau dalam hal finansial, mungkin banyak nih orang yang punya usaha yang sama dengan kamu. Tapi kok kamu yang selalu beruntung ya? Kok kamu yang begitu nampak berkembangnya ya? Sementara mereka tidak. Itu yang mereka takutkan. Apa sih yang kamu lakukan? Ternyata kamu tidak melakukan apa-apa. Hanya sebuah kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Hal-hal positif ya yang kamu lakukan. Dan kamu juga termasuk orang yang jujur di sini. Ya. Ternyata mereka juga pengen tahu apa yang kamu lakukan, sehingga mungkin mereka bisa seperti kamu juga. Ini, kalau dalam sebuah cinta ya bisa jadi karena mungkin karisma kamu itu mungkin cantik dari dalam, cantik luar dalam ya, sehingga ada mereka takut pasangannya mungkin akan berbalik ke kamu. Itu juga ada ya, yang merasa kayak aku terancam nih, ya pasangan aku dekat sama dia nih. Apalagi dia itu udah ganteng, udah cantik gitu ya. Pasti banyak disukai orang baik lagi gitu. Ya, ada seperti itu. Tapi yakinkanlah ya, diri kamu bahwasanya kamu tidak membuat orang-orang nantinya terluka oleh kamu, kecewa oleh kamu, enggak. Tapi aku yakin kamu pintar dalam mengambil sikap.
dalam bersikap, dalam bertindak, kamu bisa gitu loh. Oke? Kita coba lihat di sini. Apakah yang terbaca? Tentang kehidupan kamu ke depannya. Karena kalau dari masa lalu sih aku lihat hidup kamu itu kayak berat banget ya. Tapi kamu berani untuk memulai suatu hal yang baru. Sehingga akhirnya ya kamu bertemu dengan seseorang, itu membuat kamu merasa hidup kamu itu bisa berubah. Oke. Kita coba cek apa lagi di sini yang terbaca. Oke. Ya. Oke, banyak banget. 6. Di sini ada ritual and offering. Aku melihat kamu ini banyak ya yang akan mengikuti kamu. Banyak yang akan mengikuti jejak kamu gitu loh. Karena di saat kamu di masa lalu yang mungkin tidak ada apa-apanya, sekarang ada apa-apa gitu loh. Jadi banyak orang pengen tahu nih apa sih yang kamu lakukan. Banyak orang yang akan mengikuti kamu. Banyak juga orang yang menyukai kamu, banyak orang juga yang akan mendekat ke kamu. Tapi ingat, jika kamu memiliki sebuah kelebihan yang aku katakan tadi, ya kelebihannya itu kamu punya power, selalu berpikir positif, selalu membantu orang, ya, selalu berbuat baik lah gitu, ya. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu akhirnya kayak bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan, ya. Kamu mendapatkan sebuah apresiasi juga untuk diri kamu setelah melakukan ini. Walaupun banyak orang yang ya mungkin pro dan kontra itu banyak orang yang iri juga, banyak orang yang tidak suka kamu, tapi kamu terus akan melakukan hal-hal baik di sini, ya. Di sini ada Hope. Nah, kamu juga dikatakan orang yang beruntung sekali, karena apapun harapan kamu itu seperti terkabulkan, walaupun tidak instan. Apapun itu, banyak mungkin dari doa-doa kamu satu persatu itu terwujud. Kenapa? Karena kamu yang selalu berbuat baik, selalu melakukan hal yang positif, ya. Sehingga banyak orang-orang yang iri sama kamu. Oke? Ada Foxfire. Dan kamu adalah orang yang selalu bergairah. Kamu adalah seseorang yang selalu kayak membuat hidup itu kayak happy gitu, selalu. Terus menyemangati banyak orang. Jika ada orang yang merasa ada yang bersedih, kamu selalu menghibur mereka, ya. Karena kamu itu punya gairah yang cukup luar biasa, membawa pengaruh positif kepada orang-orang di sekitar kamu, ya. Ini ada the light, dan kamu juga termasuk orang yang selalu memancarkan sebuah cahaya yang bisa menerangi orang-orang di sekeliling kamu di sini. Oke. Nah, di sini aku juga melihat the garden of the night. Nah, kamu ini orang yang selalu kayak membuat hidup kamu itu happy terus. Kamu selalu menciptakan bagaimana selalu hidup bahagia, walaupun terlalu banyak masalah, banyak tantangan, banyak konflik yang terjadi, tapi kamu selalu menunjukkan sikap tenang kamu, ya, menunjukkan kebahagiaannya kamu, ya. Ini memang harus aku lakukan gitu loh. Tidak bisa aku itu berada di dalam kesedihan. Aku tidak ingin menunjukkan kepada siapapun bahwasanya aku punya masalah. Ya, itulah kamu. Sehingga banyak orang mungkin benar-benar kayak kagum terhadap kamu. Kamu bisa melewati semua ini. Apalagi mungkin kamu yang seseorang yang single parents, ya. Kamu selalu membuat orang-orang kagum, bangga kepada kamu, ya. Karena kamu bisa melewati semua ini dengan sendiri. Oke. Di sini ada transcendence. Aku juga merasakan beberapa dari kamu itu selalu membuat perubahan pada diri kamu. Walaupun terkadang kehidupan kamu udah baik, tapi kamu selalu ingin jauh lebih baik lagi ke depan. Karena itu target kamu. Karena itu prioritas kamu. Bahagia adalah prioritas aku gitu loh. Aku ingin mencapai kebahagiaan. Oke, itu yang aku rasakan dari energi kamu di sini. Sungguh luar biasa. Banyak orang yang merasa takut akan hadirnya kamu di dalam hidup mereka, karena kamu itu adalah orang yang kayak penuh keberuntungan. Kamu juga orang yang baik. Itu bagi orang-orang yang iri aja. Ada juga sih orang yang takut kehilangan kamu begitu, ya. Takut kehilangan kamu karena apa? Karena kamu orang yang benar-benar berbeda dari siapapun. Kamu orang yang tulus, baik, ya. Oke, teman-temanku,
Mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.